Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Hari ini tanggal 9 Januari 2026, hari Jumat, harus kita tandai di kalender kita sebagai gerbang menuju Perang Dunia Ketiga. Kita tidak berharap seperti itu, dunia juga tidak pernah berharap seperti itu, tetapi Amerika Serikat kemarin telah melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat provokatif yang bisa diterjemahkan sebagai tantangan terbuka kepada negara-negara yang lain. Bahwa Amerika Serikat siap untuk memprioritaskan kepentingannya di atas kepentingan dunia, di atas perdamaian dunia. Kalau Baraya melihat secara ringkas, kurang lebihnya ini dipicu oleh hal yang kemarin-kemarin sudah lama terjadi, di mana Venezuela itu adalah negara yang sangat membenci Amerika Serikat, dan mereka terus-terusan mengejek Amerika Serikat. Dan karena itu, maka Amerika Serikat menginginkan agar negara itu menjadi miskin semiskin-miskinnya. Politiknya dikacaukan, kemudian banyak sekali pemberontakan, kemudian Amerika Serikat memblokade laut Venezuela, kemudian memaksa negara-negara lain untuk tidak berbisnis dengan Venezuela dan sebagainya. Termasuk yang terbaru itu adalah ketika kapal tanker Rusia baru pulang dari Venezuela diduga memberikan bantuan, Amerika Serikat langsung mencegatnya di jalan dan kemudian melakukan penyitaan terhadap kapalnya dan terhadap apapun yang ada di dalamnya. Dan ini dilakukan ketika militer Rusia sedang mengawal kapal itu. Kapal-kapal selam Rusia itu tepat ada di bawah kapal yang sedang disita oleh Amerika Serikat, tetapi Rusia tidak berani apapun selain mengatakan, menggonggong bahwa ini adalah pelecehan, ini adalah kejahatan dan sebagainya. Rusia tidak melakukan apapun. Nah, ini sebenarnya ancaman serius. Karena apa? Karena Rusia itu adalah negara kedua terkuat di dunia, dan kita tahu tidak ada negara dimanapun yang berani melawan Rusia terbuka dan terang-terangan seperti ini selain dari Amerika Serikat. Jadi ini sebenarnya adalah tantangan terbuka. Ya, ini apa ya? Sebenarnya ini juga tantangan yang tidak benar-benar nekat. Donald Trump itu memang gila, tapi dia cerdas. Dia tuh melihat bahwa Rusia sekarang sedang dikeroyok oleh negara-negara di Eropa, dan karena itu Rusia diperkirakan tidak akan membuka front baru, apalagi melawan raja terakhir, melawan Amerika Serikat. Dan itu dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk mendemonstrasikan bahwa merekalah raja di dunia, bahwa mereka adalah admin bumi, bahwa merekalah pemilik rentalnya, dan negara-negara di seluruh dunia itu adalah pelanggan yang merental. Itu saja, itu yang ingin ditegaskan oleh Amerika Serikat. Dan lagi-lagi saya tekankan bahwa ini bukan hanya tantangan terbuka terhadap Rusia. Rusia berani nggak melawan. Ini bukan hanya terhadap Rusia, tetapi juga terhadap seluruh dunia. Coba Baraya cek satu demi satu. Nih, pertama, Amerika Serikat menyerang Venezuela, terbuka terang-terangan menculik presidennya. Ini tantangan. Kemudian setelah itu Amerika Serikat menantang Uni Eropa dengan mengatakan bahwa setelah Venezuela, yang ingin kami ambil itu adalah Greenland milik Denmark, dan kami akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan itu, termasuk dengan invasi militer. Jadi ini serangan terhadap NATO. Dan Amerika Serikat memang sejak beberapa tahun yang lalu itu kan nyindirin terus NATO. Amerika Serikat itu ada di dalam NATO, tetapi Amerika Serikat mengatakan tanpa kami, tanpa Amerika Serikat, NATO bisa apa? NATO punya apa? Tanpa kami, NATO tuh bakal dihancur leburkan oleh Rusia. Nah, Amerika Serikat itu udah sering nyindir kan, dan sekarang Amerika Serikat menantang secara terbuka terhadap NATO dengan mengatakan akan mengambil alih Greenland, bahkan dengan opsi militer sekalipun. Ini tantangan terhadap Uni Eropa. Kemudian tantangan berikutnya terhadap apa? Terhadap Cina. Karena kemarin ketika delegasi Cina ngobrol sama orang-orang petinggi-petinggi Venezuela, 1, 2, 3 jam setelah itu Amerika Serikat langsung menculik Maduro, menculik presiden Venezuela. Jadi ini artinya apa? Artinya tepat di depan mata Cina. Dan setelah itu Amerika Serikat gak selesai. Amerika Serikat juga menantang dunia dengan mengatakan, setelah ini kami membuka opsi serangan terhadap Kolombia, Kuba, Iran, dan Meksiko. Meksiko tetangga sendiri itu langsung dikatakan kami membuka opsi untuk melakukan serangan kepada negara itu. Venezuela sudah kami tetapkan untuk menjadi negara yang akan kami urus, dan semua sumber dayanya sudah kami miliki. Nah, kemudian negara-negara berikutnya yang tadi itu juga akan kami miliki. Apa alasannya? Sesederhana dia mengatakan bahwa ini demi kepentingan
kepentingan nasional kami dan kami memprioritaskan kepentingan nasional kami. Gila gitu. Serangan terhadap dunia dan pernyataannya sesombong bahwa ini demi kepentingan kami. Dan bukan hanya terhadap dunia, tetapi juga terhadap organisasi pemersatu dunia, yaitu PBB. Amerika Serikat kurang dari 24 jam sejak video ini dibuat, itu mengatakan bahwa kami akan keluar dari PBB dan 66 organisasi globalis semuanya. Dan lagi-lagi mengatakan kenapa seperti itu, karena PBB tidak sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Dan kemudian mengatakan kami itu lebih dibutuhkan oleh PBB daripada kami membutuhkan PBB. PBB itu nggak penting buat kami gitu. Kan begitu. Dan akhirnya coba PBB tanpa kami bisa apa? Makanya sekarang Amerika Serikat nantang PBB. Kamu mau berdamai dengan saya dan menyetujui semua kepentingan-kepentingan saya, atau saya keluar dari PBB dan semua anggaran yang diberikan kepada PBB itu akan hilang sama sekali. Nah, jadi tantangannya kepada dunia, kepada musuh-musuh lamanya termasuk Rusia, Cina, Iran dan sebagainya, kemudian tantangan kepada PBB sekaligus terhadap Uni Eropa dan sebagainya. Ini gila. Ini lagi-lagi sebuah penegasan bahwa Amerika Serikat sekarang masih superior. Dan ini khususnya buat Baraya kemarin yang komen di video saya. Kan banyak di antara komen-komen itu yang mengatakan, Guru Gembul kenapa berpihak pada Amerika Serikat? Amerika Serikat itu lemah, mereka itu sama sekali tidak hebat, mereka itu hanya memanfaatkan pengkhianatan di dalam Venezuela dan sebagainya. Baraya begini ya, kalau Baraya mengambil kesimpulan, tolong kesimpulan itu diambil berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keberpihakan. Hanya gara-gara Amerika Serikat Baraya benci, bukan berarti Amerika Serikat itu menjadi lemah gitu. Kan kita tuh banyak di antara kita yang pikirannya itu sesederhana, kalau bertentangan dengan pemikiran saya, berarti dia salah. Kalau sebuah negara atau pihak itu diremehkan sama saya, maka dia memang benar-benar lemah gitu. Kalau satu pihak tertentu itu menyatakan sesuatu yang bertentangan dengan imajinasi saya, maka dia itu pasti memang tidak akan terjadi gitu. Jadi kemarin itu banyak yang mengatakan Amerika Serikat itu sebenarnya lemah, Amerika Serikat itu sebenarnya gini dan sebagainya. Enggak, betapapun kita benci sama Amerika Serikat karena mereka itu benar-benar gila, invasif, eksploitatif dan agresif, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa mereka tuh sekarang adalah negara terkuat di dunia. Mereka menguasai darat, laut, udara di seluruh dunia. Pangkalan militer mereka itu ada di 700 posisi, dan bahkan mereka menguasai luar angkasa. Mereka menguasai arus informasi dan komunikasi kita, dan mereka bahkan menguasai perdagangan dunia. Coba kemarin ketika ada perang tarif, kan kita mah hanya berpikir Amerika Serikat ngelawan Cina. Sebenarnya tidak, Amerika Serikat ngelawan seluruh dunia, dan hanya Cina yang berani bertahan, gitu kan rumusannya itu. Dan Amerika Serikat berani melawan seluruh dunia, termasuk Indonesia, sampai harus datang ke sana mohon supaya perang tarifnya nggak jadi dan sebagainya. Itu diperlakukan kepada seluruh dunia, dan itu baru ekonomi. Sekarang ketika Amerika Serikat merasa bahwa ternyata dunia semakin benci sama saya, semakin tidak suka sama saya ketika di bawah pimpinan Donald Trump, maka langsung Amerika Serikat menantang seluruh dunia. Terhadap Rusia, kapalnya diambil. Terhadap Cina, delegasinya dipermalukan. Terhadap PBB, dikatakan mereka tidak berdaya apapun tanpa Amerika Serikat. Terhadap NATO, Greenland akan diambil. Terhadap dunia, kami akan melakukan invasi terhadap negara ini dan itu. Ada nggak yang berani melawan Amerika Serikat sekarang? Coba sekarang Rusia tindakannya seperti apa? Cina sekarang tindakannya seperti apa? Jadi ini maksudnya gini, ini tantangan dari Amerika Serikat, dan tantangan ini tuh kabarnya gak selalu baik buat kita. Kalau misalkan Rusia, Cina bereaksi secara berlebihan, kemudian perang dunia terjadi, itu buruk buat dunia. Atau kalau mereka tidak berani menantang, tidak berani menjawab tantangan Amerika Serikat itu, maka Amerika Serikat akan menghegemoni dunia, akan menegaskan superioritas mereka, dan akan terus-terusan menjajah dunia. Nah, sekarang pilihannya mana? Gak ada yang baik. Cuman Amerika Serikat satu-satunya negara di dunia ini yang berani nantang perang dunia ketiga. Dan kita lihat respon Memang Putin, respon Xi Jinping, dan respon Pak Prabowo Subianto bagaimana kita lihat. Itulah yang terjadi sekarang di dunia. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Indonesia sekarang sedang kalut juga ketika Panji Pragiwaksono itu dilaporkan oleh NU karena menghina NU urusan tambang. Ya, sebatas itulah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.